يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Pelajaran kita mulai dari doa terlebih dahulu. Bismillah. Sholli wa sallim huwal habib. Apa ada yang sudah masuk hari ini? Ada Udah. Mas Jalil, Siapa saja? Isom. Abang Jalil. Jalal. Kenapa? Kenapa kok gambar? Kok gak masuk? Izin. Dari izin. Terus anak kiai pondok. Banyuwangi. Tertentu yang diambil dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustahil. Nah, zakat ini termasuk rukun Islam yang keberapa? Tiga. Ketiga. Kenapa? Tiga. Kita bagi. Tiga. Nah, Tiga. kembali rukun Islam. Ibu ada sebuah nyanyian ya. Jadi kalian tirukan. Kalian tahu kan tentang lagu badanku ada 5? Tahu Bu? Ya. Itu diganti dengan lagu rukun Islam. Jadi lagunya itu seperti ini. Rukun Islam yang 5, salat dan sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puas. Berarti di sini keempat. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, nanti di akhirat pasti Allah nolak. Bisa gak? Lirik Bu, lirik. Belum hafal ya? Belum. Ayo. Pelan-pelan ya. Islam yang 5, salat, sholat, puasa, zakat untuk si bapak, nah jadi zakat itu Islam yang keberapa? Berarti ada yang SKI yang tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa yang khalifah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Umar bin Khattab. Ya. Nah, kenapa zakat ini termasuk beliau itu sangat peduli sampai diperangi bagi orang yang tidak mau membayar zakat, karena zakat ini termasuk salah satu rukun Islam yang ke-5. Nah, kewajibannya itu sama seperti keempat. Jadi kedudukannya itu sama seperti sholat, sama-sama wajib. Nah, ini ada hadis tentang zakat. Ada yang mau
membacakan itu sudah. Mas Eki. Eki. Iki Bu, bersedia banget. Iki bersedia. Ya Mas Eki. Alright. Iki, Amin. Kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nabi Islami alim. Bunyal. Dunia Islam ala khumsin syahidu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Amin. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shadaqat. Sholat Ramadan. Nah. Nabi Nunino itu. Semua Ramadan minta Fatimah ya. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan, yaitu pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terus yang selanjutnya adalah mengenai zakat. Macam-macam zakat. Zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan juga zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun orang yang menanggung nafkah atau fitrahnya atau orang lain. Sedangkan yang zakat mal secara umum ini ada 8 jenis zakat, yaitu emas, perak, hasil pertanian atau bahan makanan pokok, kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Menurut beberapa ulama kontemporer, aset zakat juga memasukkan uang seperti bank, al-awraq, al-maliyah, hasil profesi atau hadiah yang diterima oleh seorang sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah As-Suhaili di dalam Al-Fiqh Al-Islami dan yang lainnya. Nah, jadi perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal seperti yang ada di gambar ya. Jadi zakat fitrah itu berupa kebutuhan pokok, sedangkan zakat mal itu adalah berupa harta benda. Nah, untuk syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat, yang pertama adalah harta tersebut didapat dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau diperdagangkan. Yang ketiga, harta yang didapat sudah mencapai nisab. Nah, jadi untuk ini biasanya seperti yang kita lihat di sini ya, ini termasuk zakat mal. Zakat mal itu kan ada nisabnya masing-masing ya. Terus bagaimana dengan zakat yang profesi? Nah, zakat profesi itu dihitungnya sama dengan zakat mal yang takarannya itu emas dan perak. Untuk perhitungannya akan dijelaskan pelajaran selanjutnya saja. Dibagi. Terus yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Nah, jadi dihitung itu untuk mencapai 1 nisab itu takaran harus mencapai 1 tahun kepemilikan. Kalau misalnya dalam 1 tahun kepemilikan belum mencapai 1 nisab, berarti tidak dikenakan membayar zakat. Yang terakhir, harta yang dikeluarkan berupa kelebihan dari yang dimiliki. Jadi kalau misalnya kebutuhan diri itu masih belum cukup, maka tidak dikenakan zakat. Terus yang selanjutnya adalah hikmah berzakat. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan, membentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berbagi kebahagiaan terhadap sesama umat Islam, dapat mensucikan jiwa, mendapat pahala dari Allah, dan memperoleh keberkahan harta. Nah, untuk hikmah dari zakat fitrah dan
ada yang sedikit berbeda. Jadi zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan jiwa. Dan sedangkan yang zakat mal itu adalah untuk mensucikan harta. Untuk zakat fitrah sendiri, saya mendengar dari tausiah Ustaz Halimah itu bahwasanya orang yang tidak berzakat itu pahalanya akan menggantung antara langit dan bumi. Nah, ada salah satu cerita yang didengar dari Ustazah Halimah dari Habib Umar bin Abdul Hamid. Beliau menceritakan bahwasanya dulu ada seorang yang saleh yang beliau itu dibukakan hijabnya oleh Allah. Hijab itu maksudnya orang beliau itu tahu apa yang orang tidak tahu. Nah, suatu ketika beliau menyuruh anaknya untuk membayar zakat, tapi si anak itu menjawab bahwasanya kami itu sudah membayarkan zakat abah. Terus yang si abahnya itu memerintahkan untuk ya udah kalau begitu keluarkan lagi, bayarkan lagi. Nah, karena si anak ini sudah tahu bahwasanya abahnya itu beliau merupakan orang yang istimewa, akhirnya beliau itu menelusuri, anaknya itu menelusuri kenapa sih si abah itu kan sudah, si anak itu sudah membayarkan zakat, tapi kenapa si abah itu masih ingin untuk mengeluarkan zakat tadi. Nah, ternyata setelah ditelusuri, zakat yang diberikan itu memang sudah diberikan kepada orang yang tidak mampu. Ada yang tahu amil itu apa? Amil pada zakat. Ya. Terus yang mu'alaf itu ya seperti yang kita ketahui, orang yang baru pindah untuk masuk Islam. Terus ada budak, murim, sabilah, dan ibnu sabil. Bukan ibnu Isan ya. Wah, Ibnu Isan dulu. Iya. Jai kelas. Ibnu sabil ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk sekarang, untuk mengetes pemahaman kalian, ada tulis terlebih dahulu. Kira-kira materinya sudah paham atau belum? Insyaallah. Tapi ini diganti. Malik. Ayah menyiram ayam. Ayam menyiram ayam. Menyiram. Ayam. Coba dites ya. Ayah menyiram. Nah, jadi seperti itu ya. Ayam menyiram ayam. Ayah menyiram ayam, ayam menyiram ayam. Ayam Ayam. ayam. Ayah menyiram ayam. Ayam menyiram ayam. Ayam menyiram ayam. Nah, sekarang kita mulai. Sudah aman. Aman. Dimulai dari Mbak Irda. Mas Afif. Ayam. Menyiram Ayam. ayam. Menyiram Ayah menyiram ayam. Ayah menyiram. Ayam. Ayah. Menyiram. Ayam. Ayah. Menyiram. Menyiram. Wes keliru ta? Dua keliru karo. Ayo maju. Salah karo. kamu gantinya Ilyas. Ayo lanjut. Ayam. Ayah Ayam menyiram ayam. menyiram Ayam. Ayam. Ayam menyiram ayam. Ayam menyiram ayam. Ya wis. Ayam menyiram ayam. Apa sih? Ujang rame. Ayo Galil. Jelaskan semua materi yang barusan. Sebutkan ayat Al-Quran yang
Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sih yo. Bismillahirrahmanirrahim. Maka wassalatu zakamatu qaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inna wa ta'ala ta'ala basir. Yang artinya Oh, apa ini? Sekali lagi ya, yang menyiram air. Ayat menyiram. Sekali lagi yuk. Ayat. Ayam menyiram ayam. Ayam. Ayah. Yes. Disantar apa ya? ayahnya suka menyiram ayam ya. Ayam, tinggal ayam. Ayam tinggal ayam. Ayam-ayaman. Di sini. Jawabannya ayam. Sebutkan perbedaan Oh, zaman. Ayam dan Saya ayam. hitung dulu ya nanti. Oke. Baru angkat tangan. Aku boleh ikut lagi dah. Perbedaan ayam dan ayam. Ikut lagi dah. Yang sudah dapat tidak boleh dijawab. Kamu nggak boleh dapat juga gitu. Yang sudah Sebutkan dapat perbedaan ayam dan ayam. animal dan juga serapit. Angkat kanan nanti. Jagat mal. Angkat kanan yo. 1, 2, Duh. 2, 3. Yo enggak. Jangan segera begini. Bela. apa zakat fitrah itu makanan pokok. Gokil. Kalau zakat mal itu harta benda. Ya. Berupa hadiah. Enter hadiah. Makasih.